Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Minggu tanggal 24 Desember tahun 2023, saya akan mengomentari warga Islam dan Kristen bersama-sama mengibarkan bendera Israel di Indonesia. Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, dan selalu mengutuk kepada negara Israel yang berperang dengan kelompok Hamas bagian dari Palestina. Padahal umat Muslim dan Kristen bersama-sama mengibarkan bendera negara Israel untuk menuntut kepada pemerintah Indonesia agar mengakui negara Israel. Serta diharapkan peranan negara Indonesia mendamaikan negara Israel dengan Palestina. Negara Indonesia yang berpenduduk sebagian besar umat Muslim, sedangkan umat Kristen hanya sebagian kecil, tidak pantas memusuhi negara Israel, karena negara Israel itu sebagai asal agama atau agama Islam, sehingga sebagai asal agama atau dasar tiga agama, yaitu agama Yahudi, agama Kristen, dan agama Islam yang disebut agama Semitik. Ketiga agama mengakui Abraham, Musa, Ismail yang diatur dalam Alkitab untuk agama Kristen, dan Talmud dan Perjanjian Lama untuk agama Yahudi, dan Perjanjian Lama untuk Al-Quran agama Islam. Ibarat keluarga, satu bapak dan ibu dengan tiga anak, yaitu Abraham bersama istrinya dan ibunya punya tiga anak, yaitu ajaran agama Yahudi, agama Kristen, dan agama Islam. Kalau dilihat dari Abraham atau Ibrahim, seharusnya ketiga agama harus bersatu dan hidup yang rukun dan damai, dan seharusnya tidak boleh bermusuhan satu sama lain. Sudah tepat umat Muslim dan umat Kristen bersatu mengibarkan bendera Israel sebagai tuntutan kepada negara Indonesia agar berdamai dengan negara Israel. Selanjutnya negara Indonesia sebagai penengah untuk mendamaikan Israel dengan Palestina demi terciptanya hubungan yang baik umat Muslim dan umat Kristen dalam negara Indonesia, serta terciptanya hubungan baik dengan dunia internasional. Harapan saya, semoga negara Indonesia berdamai dengan negara Israel, melanjutkan mendamaikan Israel dengan Palestina, terlebih terciptanya hubungan yang harmonis antara umat Muslim dengan umat Kristen di tengah-tengah masyarakat. Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Mahfud MD, dan Wakil Presiden dan Mahfud MD sering melakukan pengutukan kepada negara Israel yang berperang dengan kelompok Hamas di bagian daerah dari Palestina. Hal ini sebenarnya tidak baik, karena dia tidak menyadari ketiga agama itu sebagai agama Semitik, sehingga satu sama lain sering ribut, termasuk negara Indonesia mengutuk negara Israel, tetapi Palestina tidak, atau kelompok Hamas tidak pernah dikutuk. Padahal umat Muslim dan Kristen bersama-sama mengibarkan bendera negara Israel untuk menuntut kepada pemerintah Indonesia agar mengakui negara Israel, di mana pada umat Muslim dan umat Kristen bersama-sama mengibarkan bendera di tengah-tengah masyarakat di Indonesia ini. Maksudnya mereka menuntut agar negara Indonesia berdamai dengan negara Israel. Serta diharapkan peranan negara Indonesia mendamaikan negara Israel dengan Palestina, dan serta diharapkan peranan negara Indonesia mendamaikan dengan negara Palestina. Karena syarat mendamaikan yaitu pertama, negara Indonesia harus kedua-duanya berhubungan baik dengan Israel. Setelah berhubungan dengan baik dengan Israel dengan Palestina, baru negara Indonesia sebagai penengah bisa mendamaikan negara Israel dengan Palestina. Kalau Indonesia mendamaikannya tidak bisa kalau hanya sepihak, harus berdamai dulu dengan negara Israel. Setelah itu baru dia sebagai penengah bisa mendamaikan negara Israel dengan Palestina. Negara Indonesia yang berpenduduk sebagian besar umat Muslim, sedangkan umat Kristen hanya sebagian kecil, tidak pantas memusuhi negara Israel,
Karena negara Israel itu sebagai asal agama atau dasar 3 agama, yaitu agama Yahudi, agama Kristen, dan agama Islam, yang disebut agama Semitik. Ketiga agama mengakui Abraham, Musa, Ismail yang diatur dalam Alkitab untuk agama Kristen dan Talmud, dan Perjanjian Lama untuk agama Yahudi, dan Perjanjian Lama untuk Al-Quran. Agama Islam ibarat keluarga satu bapak dan ibu dengan 3 anak, yaitu Abraham bersama istrinya, dan punya 3 anak, yaitu ajaran agama Yahudi, agama Kristen, dan agama Islam. Ya, negara Indonesia yang berkedudukan sebagian besar warga negara berpenduduk sebagai umat Muslim, dan umat Kristen hanya sebagian kecil saja. Di mana mereka seharusnya harus mengerti bahwa asal agama itu adalah dari negara Israel, yaitu sebagai negara Israel di mana ada 3, mulai Abraham, Musa, semua diakui di dalam agama Islam, agama Kristen, agama Yahudi. Sehingga kalau ketiga ini tidak pantas bermusuhan satu dengan lainnya. Seharusnya mereka harus bersatu satu sama lainnya dalam menghadapi sesuatu apa salah. Sehingga ini justru bermusuhan, saya lihat. Seharusnya kita harus bersatu. Ibarat satu keluarga itu agama 3 yang disebut agama Semitik. Agama Semitik itu asalnya itu mengakui Abraham, agama Musa, semua banyak lagi yang diakui di dalam agama Yahudi disebut Talmud. Juga diakui di dalam agama Kristen disebut Injil dan Perjanjian Lama. Diakui juga dalam agama Islam yaitu Perjanjian Lama yang disebut di dalam Al-Quran agama Islam. Itu semua diakui sehingga mereka itu jadi satu yang disebut Semitik. Jadi semacam satu keluarga 3 anak. Inilah di sini. Jadi harus kita satu sama lain harus saling berdamai, harus saling rukun hidup di tengah-tengah masyarakat. Bukan justru kita bermusuhan satu dengan yang lainnya. Kalau dilihat dari Abraham atau Ibrahim, seharusnya ketiga agama harus bersatu dan hidup yang rukun dan seharusnya tidak boleh bermusuhan. Jadi kalau dilihat dari sudut agama, iman si Abraham, si Musa, dan lain sebagainya, ketiga-tiganya dikenal ketiga agama tersebut, kita seharusnya bersatu. Tidak boleh bermusuhan satu sama lainnya. Harus bersatu kita, hidup berdamai di tengah-tengah masyarakat dengan harmonis. Sudah tepat umat Muslim dan umat Kristen bersatu mengibarkan bendera Israel sebagai tuntutan kepada negara Indonesia agar berdamai dengan negara Israel. Selanjutnya negara Indonesia sebagai penengah untuk mendamaikan Israel dengan Palestina dan terciptanya hubungan yang baik umat Muslim dengan umat Kristen dalam negara Indonesia serta terciptanya hubungan baik dengan dunia internasional. Jadi dengan itu kita harus bersatu, apalagi negara Indonesia sebagian besar beragama Islam dan sebagian kecil saja umat Kristen. Kita harus bersatu semua dan pemerintah harus mendamaikannya. Pemerintah harus berdamai dengan negara Israel, selanjutnya negara Indonesia sebagai penengah untuk mendamaikan negara Israel dengan negara Palestina supaya hidup yang rukun yang damai. Dan karena selalu berpengaruh nanti di Indonesia terjadi perang di Israel dengan Palestina, selalu ada pengaruhnya ke Indonesia, yaitu satu sama lain saling bertentangan seperti di Bitung, di mana sesama warga negara Indonesia yang satu mendukung Israel, yang satu mendukung Palestina, saling ribut sampai ada korban jiwa. Hal itu tidak baik. Sehingga kalau kita bersatu semua, di mana hubungan antara masyarakat Indonesia dapat hidup harmonis di tengah-tengah masyarakat dan juga di dunia internasional, kita dapat melakukan hubungan yang baik di antara negara-negara di dunia ini. Harapan saya, semoga negara Indonesia berdamai dengan negara Israel, dilanjutkan berdamaian Israel dengan Palestina, terlebih terciptanya hubungan yang harmonis antara umat Muslim dengan umat Kristen di tengah-tengah masyarakat. Jadi harapan saya, semoga negara Indonesia berdamai dengan negara Israel. Setelah berdamai dengan negara Israel, dilanjutkan mendamaikan sebagai penengah, mendamaikan antara
negara Israel dengan Palestina, sehingga satu sama lain hidup hukum di tengah-tengah masyarakat. Dan juga kita nanti di Indonesia hidupnya pun akan hukum, tidak terjadi perpecahan di negara Indonesia ini. Seperti kita lihat, sudah ada tanda-tandanya ada perpecahan karena masalah hanya perang Israel dengan Palestina, seperti di Bitung, di Papua, semuanya ingin berpihak Israel, yang satu pihak Israel, yang satu mendukung Palestina, sehingga kita sesama kita jadi ribut. Tetapi kalau kita nanti berdamai dengan negara Israel dan mengakui negara Israel, tentu tidak ada lagi pertentangan di antara kita di Indonesia ini maupun di dunia internasional. Sekian dan terima kasih.